Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Iya. Untuk memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat kasihan ya yang telah memimpin doa kita. Semoga dengan berdoa pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Sekarang untuk lebih semangat lagi untuk memulai pembelajaran kita, coba diperiksa dulu kebersihan. Entah ada sampah di laci, di bawah mejamu. Kalau ada silahkan dibuang ke tempat sampah. Iya. Karena kebersihan itu adalah salah satu bagian dari iman ya. Untuk lebih semangat lagi kita periksa dulu kebersihan. Kerapian. Coba periksa kerapian. Siap. 1. 2. 3. 4. 5. Siap. Ya, silahkan duduk. Kalau saya sapa nanti kalian semangat pagi, kalian jawab pagi-pagi luar biasa ya. Iya, dengan semangat biar memulai pembelajaran lebih semangat. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Masih ada saya lihat yang salah tadi. Biar lebih semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Iya. Sekarang kita mencek kehadiran kita ya. Kita mencek kehadiran. Apakah dua sekretaris kelas di mana? Iya. Ada yang alfa atau izin atau tanpa keterangan untuk hari ini? Tidak, Bu. Ini hadir semua. Oh, berarti kita hari ini hadir semua lengkap ya. Tidak ada yang tidak hadir ya. Iya. Terima kasih buat kehadiran kalian pada pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang ibu saya membagikan post test untuk menilai bagaimana sejauh mana pemahamanmu tentang teks ceramah ya. Dikerjakan secara individu. Dikerjakan secara individu dalam waktu yang singkat. Kerjakan secara individu dalam waktu 5 menit. Jangan Udah selesai? Ya, untuk ketua kelas coba dikumpul lembaran proses kita.
penyampaian suatu informasi baik pemberitahuan umum maupun pemberitahuan yang disampaikan untuk semua orang melalui pakar atau orang yang ahli bidangnya secara langsung maupun tidak langsung. Iya, betul ya. Teks ceramah menyajikan suatu pengetahuan atau wawasan yang baru di depan umum dan disampaikan oleh pakarnya atau yang sesuai dengan bidangnya ya. Baru apalagi pelajaran kita yang lewat. Pertama tadi definisi ceramah. Apalagi yang ada lagi yang masih ingat? Ya coba Dien. Yang saya ingat yaitu perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Ya, perbedaan pidato, ceramah dan khotbah. Coba, apa perbedaannya? Seingat saya, ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Sedangkan pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif. Dan yang terakhir yaitu khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah, hingga ajak-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Ya, itulah perbedaan antara pidato, ceramah, dan khotbah ya. Itulah pelajaran kita yang minggu yang lewat ya, yaitu tentang definisi teks ceramah dan perbedaan atau ciri-ciri perbedaan antara pidato, ceramah, dan khotbah ya. Sekarang kita lihat di sini ada KD kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Dan indikator pencapaian kita ada 4. Yang pertama, menjelaskan isi, struktur teks ceramah. Yang kedua, menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Yang ketiga, menganalisis isi, struktur teks ceramah. Yang keempat, menganalisis aspek kebahasaan dalam teks ceramah. Itulah kompetensi dasar kita untuk hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan isi, struktur teks ceramah. Yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan aspek kebahasaan yang ada dalam teks ceramah. Yang ketiga, peserta didik bisa menganalisis isi, struktur dalam teks ceramah. Yang keempat, peserta didik bisa menganalisis aspek kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks ceramah. Sekarang saya tanya dulu kalian, apa hubungan atau keterkaitan kita belajar teks ceramah ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Kenapa harus dipelajari teks ceramah ini? Apa hubungannya? Ada yang bisa? Coba, Helena. Manfaat kita mempelajari teks ceramah dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk melatih keberanian dan percaya diri berbicara di depan orang banyak. Iya.
Keterkaitan kita mempelajari teks ceramah ini dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kamu lebih percaya diri atau berani untuk berbicara di depan umum, ya. Yang kedua, kamu bisa melatih keterampilan berbahasa dan komunikasi yang baik dengan orang lain, ya. Yang dua itu, ya, karena berbicara di depan umum tidak segampang yang kamu bayangkan, kan? Makanya kalau ada pengurus OSIS yang memberikan pengarahan atau pembina OSIS juga, waktu pembina, waktu upacara harus kau hargai dan harus kau dengarkan, ya. Karena berbicara di depan umum itu tidak segampang yang kamu bayangkan, ya. Sekarang kita kau cermati video ceramah. Hadirin yang terhormat, perkenalkan nama saya Maria dari kelas 11 Pada waktu ini saya akan menyampaikan ceramah, tetapi sebelum saya memulai ceramah, ada baiknya marilah kita bersama-sama agungkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kesehatan, keimanan, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali walau secara virtual di era pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan ceramah dengan judul mencerdaskan anak bangsa melalui budaya literasi. Mungkin kita pernah mendengar slogan membaca adalah membuka jendela dunia, yang bermakna dengan membaca kita dapat menambah wawasan mengenai dunia. Sayangnya, hal tersebut tidak sepenuhnya terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia. Buktinya, sebagian anak bangsa masih malas membaca buku dan terfokus pada gawainya untuk bermain game atau berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, karena minat membaca yang rendah itulah negara tercinta Indonesia menempati peringkat kedua terendah dalam tingkat literasi dunia. Sungguh menyayangkan, ya. Padahal para penggiat literasi di Indonesia melihat minat baca orang Indonesia cukup tinggi, tetapi belum menunjukkan menjadi budaya yang tetap. Misalnya, ketika musim buku tiba, kan banyak aliansi yang menyelenggarakan pameran, festival, atau bazar buku, hingga banyak diskon yang tertera di sana. Kegiatan itu tentunya menarik minat orang-orang sehingga mereka hadir dan ada juga yang membeli buku tersebut. Tetapi kita tidak tahu buku itu digunakan untuk koleksi saja atau dibaca. Oke, hadirin yang saya hormati, sebetulnya apa sih yang bisa membuat orang terpikat untuk membaca buku? Menurut saya satu alasan untuk menjawab pertanyaan ini, yakni adanya rasa penasaran. Seseorang akan menggali informasi lebih dalam suatu bacaan, khususnya buku atau informasi yang tersebar di internet, ketika judul atau resensi, sinopsis, atau review, judul, tokoh, dan alur dari bacaan tersebut menarik untuk dibaca. Lalu, apa sih korelasinya terhadap kecerdasan anak negeri? Generasi itu kan berperan untuk
Bahkan ada riset yang mengatakan kalau anak-anak yang senang membaca, khususnya membaca buku dan memahaminya, kemungkinan memperoleh daya ingat yang lebih tinggi daripada anak-anak yang enggan membaca buku. Jadi sekarang tinggal kita yang perlu menentukan ingin mengikuti golongan yang mana. Oke, hadirin yang saya muliakan, perlu kita ketahui bersama, literasi itu bukan hanya perihal membaca, menulis, atau buku, tetapi juga berpikir kritis, menganalisa, dan memecahkan masalah. Contohnya, jika dikaitkan dengan keadaan sekarang yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi, ada yang namanya generasi milenial, termasuk saya. Kita sebagai generasi milenial, apalagi sebagai warga digital, yang mengharuskan mereka paham teknologi, yang mengharuskan kita paham teknologi. Dari situlah informasi itu sudah luas di internet, sehingga generasi milenial wajib bisa mengolah, menyaring, dan menginterpretasikan informasi tersebut. Disinilah kemampuan literasi dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, dan lain-lain yang bisa menimbulkan perpecahan di dalam negeri ini. Oleh karena itu, mulai detik ini, marilah kita tegakkan budaya literasi dengan cermat tentunya. Jadikan membaca sebagai suatu rutinitas dan jangan lupa untuk memilah bacaan yang hendak kita baca. Mungkin cukup sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan, baik dalam perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Semoga ceramah ini bisa membuat kita sadar dan tergerak untuk bersama-sama melakukan budaya literasi sejak dini dan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau bukan kita yang melakukan kalian, siapa lagi? Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi teks ceramah ya yang berjudul budaya literasi ya. Dari tayangan itu apa tadi kita bisa menganalisis struktur dari ceramah tersebut. Coba, Sophia. Strukturnya yaitu pendahuluan. Membaca adalah membuka jendela dunia, bermakna bahwa dengan membaca kita dapat menambah wawasan tentang dunia. Isi, negara Indonesia menempati peringkat kedua terendah dalam tingkat literasi dunia karena sebagian anak bangsa masih malas membaca, masih fokus pada gawainya, bermain game dan berkomunikasi dengan temannya. Penutup, marilah kita tingkatkan budaya literasi dengan cermat dan menjadikan membaca sebagai rutinitas. Iya, ada 3 struktur yang bisa kita analisis dari video tadi ya. Yang pertama ada pembuka ya. Ya. Budaya literasi dapat mencerdaskan anak bangsa ya. Baru yang kedua isi. Yang ketiga penutup ya. Dari tayangan tadi, tayangan video ceramah tadi, siapa yang bisa menganalisis unsur atau aspek kebahasaan dari ceramah tadi? Coba siapa di antara kalian dua? Helena. Aspek kebahasaan dalam video tadi yaitu yang pertama kalimat tanya atau retoris. Contohnya, apa yang bisa membuat orang terpikat untuk membaca buku? Terus apa korelasi kecerdasan terhadap perkembangan anak negeri? Terus ada kata ganti, contohnya saya, kita, dan hadirin. Terus ada kata teknis, di mana di video itu contohnya review, sinopsis, dan literasi. Iya, ada tadi 3 ya unsur kebahasaan yang bisa kita analisis dari video tadi ya. Yang pertama ada kalimat retoris, di mana kalimat retoris itu tidak harus dijawab dia. Apakah yang bisa membuat anak bangsa terpikat untuk membaca, tetapi yang pendengar tidak usah menjawab. Itu hanya sebuah kalimat pernyataan yang tidak usah dijawab. Ya, baru yang kedua ada tadi kalimat
kata ganti ya, kami, saya, baru ada kita, hadirin. Ya, itulah yang bisa kita analisis struktur dan aspek kebahasaan dari video tadi ya. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih jelas lagi untuk memahami aspek kebahasaan dan struktur dalam teks ceramah, kita bahas dulu satu teks ceramah di bukumu halaman 79 tentang Hari Pahlawan. Coba buka bukumu halaman 79. Ada di situ sebuah teks ceramah yang berjudul Hari Pahlawan. Biar lebih jelas kita bahas lagi yang di buku ini untuk menganalisis struktur dan aspek kebahasaannya. Coba satu orang coba bacakan dulu ke depan ceramah Hari Pahlawan itu. Bisa si Diana. Bisa si Lestari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momen sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern, akan tetapi dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menantang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murah itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa, semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Ya, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu yang pertama tadi kita harus tahu isi struktur dari teks ceramah ya. Struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama pendahuluan atau tesis. Itu berisi pengantar, isu permasalahan dan pandangan umum penulis tentang topik
Yang pertama apa? Kalimat tanda gawain. Yang kedua, Kita ganti orang pertama tunggal. yang ketiga, Kalimat persuasi. yang keempat, Menggunakan kata hubungan sebab akibat. yang kelima, Menggunakan kata fundamental. yang keenam. Menggunakan kata etis. Iya. Ada 6 aspek kebahasaan dalam teks ceramah ya. Yang pertama kalimat tanya retoris, yaitu sebuah kalimat pernyataan yang tidak harus mendapatkan jawaban. Yang kedua, kata ganti orang pertama tunggal. Sebagai sapaan dalam teks ceramah itu ada kata ganti orang pertama tunggal, misalnya saya, aku. Baru ada juga kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita. Dan ada juga orang kedua jamak, yaitu Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. ya, itulah sapaan dalam teks ceramah ya. Kata sapaan dalam teks ceramah, kata ganti orang pertama tunggal. Baru yang ketiga ada kalimat persuasi. Apa itu kalimat persuasi? Sebagai argumen itu mengimbau untuk menguatkan pendapat dalam sama seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Iya. Kalimat persuasi biasanya menggunakan hendaknya. Itu ajakan kepada seseorang ya, atau mengimbau seseorang ke arah yang lebih baik. Hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Baru yang keempat, ada menggunakan kata hubung sebab akibat. Seperti oleh karena itu, apalagi? Dengan demikian, akibatnya, maka. Ya. Yang kelima ada menggunakan kata kerja mental. Coba baca si Grace. Kata kerja mental merupakan kata yang mendeskripsikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan seperti memperhatikan, mengumumkan, menduga, memikirkan, memperkirakan, atau berfungsi. Iya, menggunakan kata kerja mental. Itu yang kelima ya. Kata yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, memikirkan. Yang keenam ada menggunakan kata teknis atau peristilahan ya. Misalnya dari video yang kita tayangkan tadi, apa aja di situ kata peristilahan? Budaya literasi tadi bisa literasi ya, apalagi sinopsis, ada kan, baru review. Iya, itulah kata teknis atau peristilahan dalam teks ceramah. Itulah materi kita untuk hari ini ya. Yang pertama, struktur teks ceramah. Ada berapa tadi? 3. Coba siapa yang bisa? 3 ya. Yang pertama, pendahuluan. Iya. Baru aspek kebahasaan ada berapa? 6. Ada 6 ya. Itulah materi kita untuk hari ini agar dipahami tadi sudah kita baca teks ceramah yang ada di buku kita pada halaman 97 itu ada apa tadi judulnya? Ada Hari Pahlawan ya. Sudah dibacakan tadi ya. Di teks ceramah itu coba kau analisis aspek kebahasaan yang ada dalam teks ceramah itu. Coba si Lestari. Aspek kebahasaan Hari Pahlawan yaitu
ganti orang pertama jamak, yaitu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin. Yang kedua, kata teknisnya itu patriot, angkara. Dan yang ketiga, hubungan sebab akibat, yaitu oleh sebab itu. Yang keempat, kata persuasif, yaitu semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Iya, itulah aspek kebahasaan yang ada dalam teks ceramah tadi ya. Coba isi apa tadi? Unsur kebahasaan, struktur kebahasaan yang ada dalam teks ceramah Hari Pahlawan itu. Siapa yang bisa? Iya, Kastiara. Yang pertama, pembuka atau pendahuluan yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Isinya yaitu pada hari itu kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bom buncit. Adapun penutupnya yaitu, marilah kita panjatkan doa semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Iya. Ya, itulah tadi 3 struktur teks ceramah pada Hari Pahlawan itu ya. Sekarang kita bagi kelompoknya ya. Saya bacakan di sini untuk kelompok 1 yaitu Helena, Kastiara, Sophia, dan Lestari. Untuk kelompok 2 Grace, Dien, Diana, Ray. Dan untuk kelompok 3 Purnama, Rani, Claudia, dan Queen. Silakan dibentuk kelompok diskusi masing-masing sesuai dengan nama yang saya sebutkan tadi. Sekarang saya akan membagikan LKPD ya. LKPD itu adalah lembaran kerja siswa. Di sini nanti dituliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Di dalam LKPD ini ada sebuah teks ceramah yang berjudul Generasi Muda Tanpa Narkoba. Di situ nanti kalian berdiskusi apa aja unsur dan struktur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Kau kerjakan LKPD tersebut. Bisa kau cari jawabannya dari buku yang relevan atau buku paketmu. Bisa juga dari handphonemu, Google-mu ya, bisa.
Sorry Ibu. Kurang paham dengan materi ini. Yang mana tadi? Kalian kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Bu. Kelompok 2. Berarti kelompok 2. Iya. Kelompok 2 mencari struktur kebahasaan, struktur teks ceramah ini ya. Ayat 3 tadi pendahuluan. Carilah strukturnya dari generasi muda tanpa narkoba. Di sini ada yang kurang jelas. Kalian kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Satu negara dongnya. Ini ada lagi yang kurang jelas tentang dikerjakan.
meja kekuasaan teks ceramah. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Saya Lasya Sivio bersama teman saya Sofia, Lestari, dan Helena. Baiklah teman-teman, kami akan memulai presentasi. Struktur teks ceramah yaitu 1. Pendahuluan atau tesis. Pendahuluan berisi pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas dalam ceramah. 2. Isi atau rangkaian pendapat. Bagian isi berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. 3. Penutup atau penegasan ulang. Bagian terakhir yakni penutup berisi penegasan kembali atau pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, aku. Kata ganti orang pertama jamak yaitu kita, dan orang kedua jamak kalian, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebagai jatuh sapaan dalam ceramah. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang digunakan dalam argumentasi seperti oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, maka karena. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman seperti diharapkan, memikirkan, menyadari, mengagumkan, memperkirakan, berpendapat, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata kerja persuasif, berfungsi sebagai argumen yang menguatkan pendapat yang sebelumnya disampaikan di awal ceramah, seperti mendata, sebaiknya, perlu, diharapkan, harus. Yang keenam, kalimat retoris, yaitu kalimat berupa pertanyaan dan tidak memerlukan jawaban. Contohnya, apa yang bisa membuat orang-orang terpikat untuk membaca buku? Demikianlah presentasi dari kami nomor 1. Sekarang kami persilakan teman-teman kami untuk menanggapi hasil dari presentasi kami. Baik teman-teman kami, Tanggapan dari kelompok kami materi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu singkat, padat, dan jelas sehingga kami mudah mengerti materi tersebut. Iya. baiklah demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1 ya, di mana kelompok 1 di situ masih menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan ya, masih menjelaskan, di mana kelompok 2 dan 3 nanti mencari menganalisis ya. Di sini masih menjelaskan kalau kalian nanti menganalisis dari teks pidato generasi muda tanpa narkoba ya. Silakan kelompok 2 dan 3, siapa yang mau maju mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Ya, kelompok 2, silakan. Selamat pagi buat guru dan teman-teman kami sekalian. Selamat Pagi. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis struktur teks ceramah. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya dengan Saladi sebagai moderator. Dan saya Yusuf Payung sebagai wakil. Dan saya Grace sebagai pemukul. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis struktur teks ceramah dari teks ceramah yang berjudul Generasi Muda Tanpa Narkoba. Struktur teks ceramah, satu pendahuluan atau tesis. Dan kami menaikkan pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang generasi muda tanpa narkoba. Kutipan teks. Puji syukur dan kepada Tuhan, salam sejahtera bagi kita, bagi kita semua, yang terhormat Ketua Badan Narkotika Nasional,
Yang kami hormati Bupati Ibu dan berserta jajaran yang kami sayangi hadirin sekalian yang hadir pada acara kali hari ini. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur atas berkah dan rahmat yang telah diberikan kepada kami sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Kami bersyukur serta salam kita limpahkan kepada Tuhan Yang Esa. Semoga kita mendapatkan syafaat pada hari ini. Amin. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang generasi muda tanpa narkoba. Baik, yang kedua yaitu isi. Hadirin, sekarang ini banyak generasi dan sebangsa yang sudah menggunakan narkoba. Bukan hanya para artis muda, para pejabat tinggi, tetapi yang memprihatinkan para kalangan pelajar sudah banyak yang mencicipi narkoba. Hal ini sangat merugikan diri sendiri karena mereka yang mengkonsumsi narkoba tidak dapat melihat masa depan yang indah, yang ada adalah masa depannya yang suram. Pada hadirin, banyak penyebab para generasi muda mengkonsumsi narkoba yaitu kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, pergaulan bebas dengan lingkungan ataupun teman-temannya. Selain itu, pengaruh yang sangat kuat adalah dari lingkungan atau pergaulan teman dekat, karena terutama teman dekat itu akan membawa kita dalam hal yang positif. Akan tetapi, dapat menjadi sebaliknya yaitu membawa kita dalam hal yang negatif atau merugikan kita sendiri. Yang ketiga, penutup atau penegasan ulang. Marilah para hadirin menyatukan tekad untuk memberantas narkoba agar generasi muda penerus bangsa tidak terjerat oleh narkoba. Pesan saya untuk para generasi muda, jagalah diri kalian dan nikmat sesaat, karena narkoba bukan segalanya bagi kita. Utamakan masa depan gemilang daripada kenikmatan. Sekian ceramah yang bisa kami sampaikan, dan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian materi dari kami. Kami berikan waktu untuk kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan ke kelompok. Kami mulai dari bergantian. Kelompok satu dulu. Kami kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah cukup tepat, dan kami juga dapat melihat kerjasama yang baik dengan kelompok 2. Terima kasih. Kami lanjut dari kelompok 3. Untuk hasil presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2, kami telah memahami bahwa motivasi atau kata penutup yang diberikan oleh kelompok 2 sangat berarti untuk bagi kita generasi muda, yaitu untuk menjaga diri kalian dari nikmat sementara. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Terima kasih. Diulang tadi struktur teks ceramah dari generasi muda tanpa narkoba. Ya, isinya tadi apa aja faktor yang menyebabkan seorang generasi muda itu terjebak atau terjerat ke dalam narkoba. Apa aja faktornya? Bisa karena kurangnya keimanan, ya. Baru pergaulan bebas. Apalagi faktor yang ya, kurangnya kasih sayang dari orang tua atau broken home, ya. Apalagi yang keempat, bisa terpengaruh ke teman-teman, ya. Iya. Lalu apa aja faktor yang bisa agar generasi muda itu tidak terjerat ke dalam narkoba? Ya, bisa pertama memperkuat iman. Ya, menjaga pergaulan dengan cara memilih teman, ya. Jangan asal-asal berteman, memilih teman yang baik. Lalu apa lagi? Ya, sharing kepada orang tua. Jika ada masalah kita bisa sharing kepada orang tua, bisa kepada teman. Tidak usah malu-malu, ya. Yang keempat, apa lagi? Ya, sering mengikuti sosialisasi atau penyuluhan tentang narkoba. Yang selanjutnya ada lagi, Memberikan pengetahuan kepada para pelajar tentang bahaya narkoba pada diri sendiri.
Iya, mengikuti, memberikan pengetahuan ya tentang bahaya narkoba. Karena narkoba itu bukan saja bentuk tablet ya, bisa juga ada di rokok, bisa di minuman dan di makanan ya. Sekarang tinggal kelompok 3 ya. Silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Claudia Panjaitan. Nama saya Rani. Nama saya Baik, sekarang kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang aspek kebahasaan dalam ceramah generasi muda tanpa narkoba. Yang pertama ada kata ganti orang pertama jamak, yaitu kita. Dan yang kedua, kata ganti orang kedua jamak, yaitu hadirin dan para hadirin. Yang kedua, ada kalimat persuasif. Contohnya yaitu, marilah kita satukan tekad untuk memberantas narkoba agar generasi muda penerus bangsa tidak terjerat oleh narkoba. Yang kedua, jagalah diri kalian dari nikmat sesaat, karena narkoba bukan segalanya bagi kita. Utamakan masa depan gemilang daripada penikmat. Yang ketiga, menggunakan hubungan sebab akibat. Contohnya, hati-hati dengan narkoba. Karena narkoba tidak hanya berbentuk tablet, tetapi dapat dicampurkan dengan rokok, makanan, dan minuman. Yang keempat, ada kata teknis, yaitu contohnya relativitas, kinerja, dan juga sosialisasi. Sekian dari hasil diskusi kami. Sekarang kami berikan waktu kepada teman-teman kami untuk menanggapi kelompok kami. Ya, silakan ditanggapi kelompok 3. Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil presentasi dari rekan kami kelompok 3. Menurut kami, pemaparan materi yang diberikan oleh kelompok 3 sudah cukup baik, sehingga kami sudah memahami apa saja aspek kebahasaan di dalam teks tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kalian ya. Kelompok 1, 2, dan 3 sangat bagus dan menjelaskan atau memaparkan dengan baik dan tepat ya. Tepuk tangan buat teman-teman. Berarti LKPD-nya itu sudah dikerjakan ya. Silahkan dikumpul ke depan kalau sudah ditulis dan dijawab LKPD-nya. Ya. Ini mana yang lain? Kelompok lain? Kelompok 3. Oke. Sekarang pembelajaran kita sudah berakhir, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan apa aja materi pelajaran kita hari ini? Coba Diana. Kesimpulan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini yaitu struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau tesis, yang kedua isi, dan yang ketiga buku. Terima kasih. Iya. Berarti struktur teks ceramah ada 3 ya. Yang pertama pendahuluan atau tesis, yaitu berisi pengantar. Yang kedua yaitu isi atau berisi beberapa urutan
dan data untuk memperkuat tesis. Yang ketiga ada penutup yang yaitu berupa rangkuman atau kesimpulan dari teks ceramah tersebut. Baru siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Tadi struktur, ya, yang kita pelajari hari ini ada struktur teks ceramah. Ada apa lagi? Ya, Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang saya dapat yaitu aspek kebahasaan dalam teks ceramah, yaitu ada 6. 1. Kalimat tanya retoris. 2. Kata ganti. 3. Kalimat persuasif. 4. Kata hubung atau sebab akibat. 5. Kata kerja mental. 6. Kata teknis. Iya. Ada 6 unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, kalimat tanya retoris. Yang kedua, kata ganti orang pertama. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, kata penghubung sebab akibat. Yang kelima, kata kerja mental. Ya, kata kerja mental. Dan yang terakhir, kata teknis atau peristilahan. Ya, berarti ada 6 aspek kebahasaan dalam teks ceramah. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu struktur dan aspek kebahasaan dalam teks ceramah. Lalu sekarang kita, bagaimana menurutmu pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Sangat menyenangkan mengerti karena menggunakan audio visual dan tayangan video ceramah serta materi ditampilkan dengan menggunakan PowerPoint. Iya, betul ya. Sangat menyenangkan kata si Rani karena ada video ceramah menggunakan media audio visual ya. Apakah masih ada yang kurang dipahami dari materi kita hari ini? Oh, berarti semua udah paham ya tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah ya? Berarti semua sudah paham. Untuk minggu depan kita masuk ke KD 4.6, yaitu mengkonstruksi teks ceramah. Di situ nanti kalian menyajikan atau menulis sebuah teks ceramah dan menyampaikan ke depan. Silahkan dipelajari di rumah ya, atau dicari di Google. Sekarang kita adakan post test untuk menilai sejauh mana pemahamanmu tentang materi kita hari ini. Di dalam post test ini ada 10 pilihan berganda, kau kerjakan secara individu.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan pimpin doa buat ketua kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, sampai di sini pembelajaran kita.